Eropa di abad ke-14 sampai 17 Masehi, banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting yang mengubah jalannya sejarah benua biru. Di antaranya ada Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, dan abad pencerahan. Atau jangan-jangan kamu baru tahu tentang istilah itu? Lalu bagaimana pengaruh peristiwa-peristiwa di Eropa tersebut bagi dunia maupun bagi Indonesia? Let's discuss. Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah Sejarah kok gitu? Sejarah tuh gini. Yang pertama, di Eropa pernah terjadi sebuah masa dalam sejarah yang disebut dengan Renaissance. Berasal dari bahasa Latin, re yang artinya kembali, dan naître yang artinya lahir. Dalam bahasa Prancis sendiri ada istilah lain. Istilahnya bernama Renaissance, yang berarti kelahiran kembali. Lengkapnya, Renaissance merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa pada abad ke-14 hingga 17 Masehi. Masa Renaissance ini ditandai dengan lahirnya kreasi sastra klasik, berkembangnya sastra baru, serta tumbuh ilmu pengetahuan modern yang terilhami dari alam pikiran Yunani dan Romawi kuno. Kemunculan Renaissance dimulai pada abad ke-14 yang berawal dari ketertarikan kembali masyarakat Eropa pada filsafat dan kebudayaan Yunani serta Romawi kuno. Sedangkan faktor pendorong lahirnya Renaissance antara lain kemajuan pesat di bidang perdagangan dan pelayaran. Kemudian ada muncul pula golongan humanis yang mendorong semangat-semangat Renaissance. Renaissance seolah seperti alam kebebasan berekspresi dan berpikir bagi masyarakat Eropa saat itu. Karena salah satu penyebabnya adalah doktrin dan dogma gereja yang mengekang rakyat Eropa di abad pertengahan. Masyarakat Eropa sendiri pada masa Renaissance menganggap bahwa kebudayaan Yunani dan Romawi kuno lebih menghargai perbedaan pemikiran. Oleh karena itu, mereka sangat tertarik untuk membangkitkan kembali kebudayaan tersebut. Nah, sejak abad ke-15 Masehi, Renaissance mengalami perkembangan pesat di negara Eropa seperti Italia, Spanyol, Jerman, Belanda, Inggris, dan Portugis. Renaissance sendiri mencapai puncaknya pada abad ke-16. Sehingga Renaissance ini yang lambat laun menjadi salah satu alasan negara-negara Eropa untuk melakukan penjelajahan samudera. Renaissance juga mendorong munculnya paham-paham baru seperti humanisme, nasionalisme, dan absolutisme. Selain itu, Renaissance juga menyebabkan banyak terjadi modernisasi kehidupan di segala aspek. Sedangkan bagi negeri kita Indonesia, Renaissance telah menghubungkan dunia barat dengan dunia timur. Hubungan itu diperoleh berkat perjalanan pelayaran bangsa Eropa ke negeri kita. Hal itulah yang nantinya akan menimbulkan kolonialisme dan imperialisme di negeri kita. Oke, pembahasan yang kedua adalah merkantilisme. Menurut KBBI, merkantilisme merupakan sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan diatur seluruhnya oleh pemerintah. Tujuan merkantilisme sebuah negara adalah untuk mendapatkan surplus keuntungan yang besar dalam bentuk logam mulia. Biasanya dilakukan dengan cara monopoli perdagangan ekspor-impor negaranya. Ciri-ciri merkantilisme adalah yang pertama, negara merupakan satu-satunya penguasa perekonomian. Yang kedua, negara memonopoli sangat-sangat besar perdagangan ekspor maupun impor. Merkantilisme ini muncul utamanya dilatar belakangi oleh keadaan suatu negara di Eropa yang ingin berusaha memperkuat kondisi ekonominya. Negara-negara Eropa yang menerapkan merkantilisme ini mulai melakukan kerjasama ekonomi dan terlihat dalam perdagangan internasionalnya. Hal ini kemudian menyebabkan antara satu negara dengan negara lain terjadi persaingan dagang. Merkantilisme inilah yang mendorong pelayaran bangsa-bangsa Eropa untuk berdagang dan menemukan daerah-daerah baru di belahan dunia timur. Merkantilisme ini juga yang membuat atau mendorong munculnya kolonialisme dan imperialisme.